Bayangkan kamu punya deret angka 2, 4, 6, 8. Apa angka selanjutnya? Mudah kan? 10. Sekarang pertanyaan kedua, jika semua mamalia bernapas dengan paru-paru, dan paus adalah mamalia, apakah paus bernapas dengan paru-paru? Jawabannya, ya. Dua pertanyaan ini terlihat sederhana. Tapi tahukah kamu, keduanya menguji dua jenis logika yang berbeda. Yang pertama adalah penalaran induktif, dari pola spesifik ke kesimpulan umum. Yang kedua adalah penalaran deduktif, dari aturan umum ke kesimpulan spesifik. Di UTBK, kedua jenis penalaran ini muncul dalam 30 soal yang harus kamu selesaikan dalam 30 menit. Dan dalam 9 menit ini, kamu akan menguasai keduanya. Mari kita mulai dengan penalaran induktif. Induktif adalah cara berpikir dari yang spesifik ke umum. Kamu mengamati pola atau fakta-fakta khusus, lalu menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Contoh sederhana, kamu lihat burung A bisa terbang, burung B bisa terbang, burung C bisa terbang. Kesimpulanmu, semua burung bisa terbang. Tapi hati-hati, kesimpulan induktif itu probabilistik, artinya kemungkinan besar benar, tapi tidak selalu pasti. Kenapa? Karena ada pinguin yang tidak bisa terbang. Di UTBK, penalaran induktif muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, deret angka, kamu cari polanya. Kedua, deret huruf, sama, cari polanya. Ketiga, analogi, hubungan antara dua hal. Keempat, generalisasi dari paragraf. Kunci sukses penalaran induktif, identifikasi pola dengan teliti. Cari apa yang konstan, apa yang berubah, dan berapa besar perubahannya. Sekarang langsung praktek. Soal, tentukan angka berikutnya, 3, 6, 12, 24, 48. Pause dulu, coba kamu pikir. Jawabannya, 96. Kenapa? Mari kita breakdown polanya. Dari 3 ke 6, dikali 2. Dari 6 ke 12, dikali 2. Dari 12 ke 24, dikali 2. Dari 24 ke 48, dikali 2. Jelas kan? Ini pola kali 2. Jadi angka berikutnya adalah 48 dikali 2 sama dengan 96. Tapi jangan terlalu cepat puas. Di UTBK, ada juga pola yang lebih kompleks. Contoh, soal 2:2, 5, 11, 23, 47. Ini bukan kali atau tambah sederhana. Ini pola ganda. Lihat, dari 2 ke 5, dikali 2 lalu tambah 1. Dari 5 ke 11, dikali 2 tambah 1. Dari 11 ke 23, dikali 2 tambah 1. Jadi 47 dikali 2 tambah 1 sama dengan 95. Sekarang kita balik arah, penalaran deduktif. Deduktif adalah cara berpikir dari yang umum ke spesifik. Kamu mulai dengan aturan atau premis yang berlaku umum, lalu menarik kesimpulan yang spesifik. Contoh klasik, premis 1, semua manusia fana. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, Sokrates fana. Bedanya dengan induktif, kesimpulan deduktif itu pasti benar, asalkan premisnya benar. Di UTBK, penalaran deduktif paling sering muncul dalam bentuk, pertama, silogisme, seperti contoh Sokrates tadi. Kedua, implikasi logis, jika A maka B. Ketiga, ekuivalensi, A sama dengan B. Kunci sukses penalaran deduktif, ikuti aturan logika formal. Jangan pakai perasaan atau asumsi. Hanya gunakan informasi yang jelas diberikan. Rumusnya sederhana, jika premis benar plus logika benar sama dengan kesimpulan pasti benar. Langsung ke contoh soal. Soal, bacalah premis berikut, semua siswa yang rajin belajar mendapat nilai baik. Budi adalah siswa yang rajin belajar. Kesimpulan yang pasti benar, A. Budi mungkin mendapat nilai baik, B. Budi mendapat nilai baik, C. Siswa lain juga rajin belajar, D. Nilai baik hanya untuk siswa rajin. Pause, pikir dulu. Jawabannya, B. Budi mendapat nilai baik. Kenapa? Premis 1 bilang, semua yang rajin belajar dapat nilai baik. Premis 2 bilang, Budi rajin belajar. Jadi, kesimpulannya pasti, Budi dapat nilai baik. Pilihan A salah karena kata, mungkin, kita sudah pasti tahu. Pilihan C salah karena tidak ada info tentang siswa lain. Pilihan D salah karena premis tidak bilang, hanya. Ingat, dalam deduktif, jangan tambahkan asumsi sendiri. Sekarang soal yang lebih tricky, jika hujan, jalanan basah. Jalanan basah.
Apakah sedang hujan? Banyak yang jawab ya, tapi jawaban yang benar, tidak pasti. Kenapa? Karena jalanan bisa basah karena hal lain, misalnya ada yang menyiram. Premis hanya bilang hujan ke basah, bukan basah ke hujan. Sekarang mari kita rangkum perbedaan kunci antara induktif dan deduktif. Induktif, arah, spesifik ke umum. Kesimpulan, probabilistik, mungkin benar. Contoh, deret angka, pola, generalisasi. Risiko, bisa salah jika ada pengecualian. Deduktif, arah, umum ke spesifik. Kesimpulan, pasti, jika premis benar. Contoh, silogisme, implikasi logis. Risiko, salah jika premis salah. Tips utama untuk UTBK, tips 1, kenali jenis soalnya dulu. Lihat ada pola atau ada premis. Tip 2, untuk induktif, cari selisih atau rasio antar elemen. Tip 3, untuk deduktif, jangan tambahkan asumsi. Pakai info yang ada saja. Tip 4, manajemen waktu. 30 soal dalam 30 menit sama dengan 1 menit per soal. Jangan sastrat di satu soal. Tip 5, latihan, latihan, latihan. Semakin banyak kamu latihan, semakin cepat kamu kenali polanya. Terakhir, tes cepat. Soal induktif, huruf berikutnya, B, E, H, K. Jawab, N polanya, lompat 3 huruf. Soal deduktif, jika semua programmer bisa coding, dan Andi programmer, apakah Andi bisa coding? Jawab, ya, pasti. Soal campuran, data, 80% siswa kelas A lulus. Budi siswa kelas A, apakah Budi pasti lulus? Jawab, tidak pasti, karena ada 20% yang tidak lulus. Budi bisa jadi bagian dari yang 20%. Lihat, di UTBK, kamu harus bisa bedakan kapan kesimpulan itu pasti versus mungkin. Latih terus kemampuan ini, dan penalaran umum akan jadi salah satu bagian termudah untuk dapat poin. Dan begitulah cara menguasai logika deduktif dan induktif untuk UTBK. Rangkuman akhir, induktif, temukan pola dari data spesifik. Kesimpulan probabilistik. Deduktif, terapkan aturan umum ke kasus spesifik. Kesimpulan pasti. Langkah sukses, identifikasi jenis soal. Untuk induktif, cari pola matematika atau logis. Untuk deduktif, ikuti premis tanpa asumsi. Jangan sastra terlalu lama di satu soal. Ingat, penalaran umum adalah 30 soal dalam 30 menit. Manajemen waktu sangat krusial. Latihan rutin adalah kunci. Semakin banyak variasi soal yang kamu kerjakan, semakin cepat otakmu mengenali pola. Selamat belajar, dan semoga sukses di UTBK. Subscribe untuk tips UTBK lainnya.